Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Pak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah AKM 2 kelas C, dan juga kepada teman-teman semua karena telah memperkenankan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai bab 18, yaitu pendapatan. Di slide berikutnya akan menampilkan anggota dari kelompok kami, yaitu kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Febrinda Ikhlas Putri dengan NPM lahir 148. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pedoman untuk pengakuan pendapatan. 4 transaksi pendapatan diakui sesuai dengan prinsip ini, diantaranya yaitu 1. Perusahaan mengakui pendapatan dan penjualan produk pada tanggal penjualan. Tanggal ini biasanya diartikan sebagai tanggal pengiriman kepada pelanggan. Yang kedua, perusahaan mengakui pendapatan dari jasa yang diberikan ketika jasa telah selesai dilakukan dan dapat ditagihkan. Yang ketiga, perusahaan mengakui pendapatan dari mengizinkan pihak lain untuk menggunakan aset perusahaan seperti bunga, sewa, dan royalti seiring dengan berlalunya waktu atau saat aset digunakan. Yang keempat, ada perusahaan mengakui pendapatan dan pelepasan aset selain produk yang bisa dijual pada tanggal penjualan. Selanjutnya ada praktik selain basis penjualan. Pada bab ini berfokus kepada 4 jenis umum transaksi pendapatan. Yang pertama, pengakuan pendapatan pada titik penjualan. Yang kedua, pengakuan pendapatan untuk kontrak jangka panjang. Yang ketiga, pengakuan pendapatan untuk jasa. Yang keempat, pengakuan pendapatan untuk pengaturan multiple variable. Pengukuran pendapatan penjualan. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar dari imbalan yang diterima atau dari piutang. Setiap diskon dari penjualan tersebut harus mengurangi imbalan yang diterima atau piutang dan pendapatan yang terkait dengan penjualan. Kemudian ada pengakuan pendapatan penjualan. Pengakuan dari penjualan barang diakui saat seluruh kondisi berikut ini terpenuhi. Yang pertama, perusahaan telah mengalihkan risiko dari imbalan kepemilikan barang yang signifikan kepada pembeli. Yang kedua, perusahaan menahan keterlibatan manajerial secara terus-menerus pada tingkat yang disetarakan dengan tingkat kepemilikan atau pengendalian efektif atas barang yang dijual. Yang ketiga, nilai dari pendapatan diukur secara andal. Yang keempat, terdapat kemungkinan manfaat ekonomik yang mengalir ke perusahaan tersebut. Yang kelima, biaya yang telah atau akan terjadi dapat diukur secara andal. Selanjutnya ada penjualan layaway. Beberapa perusahaan menjual barang-barang dengan basis angsuran. Akibatnya, perusahaan tersebut menahan barang-barang sampai akhir pembayaran dapat dilakukan. Barang-barang seringkali disebut sebagai penjualan layaway sale karena barang-barang tersebut ditahan dan dikirimkan hanya saat pembeli melakukan pembayaran akhir. Selanjutnya ada penjualan dengan hak pengembalian. Permasalahan khusus yang terjadi dengan hak untuk pengembalian dan penyisian tidak peduli apakah penjualan dilakukan secara tunai maupun kredit. Perusahaan tertentu memiliki tingkat pengembalian yang tinggi, yakni rasio yang tinggi antara barang-barang dagang yang dikembalikan terhadap penjualan, di mana mereka merasa perlu untuk menunda mengakui pendapatan dari penjualan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duna Alvina dengan NPM akhir 34. Jadi yang selanjutnya yaitu consignment atau konsinyasi. Jadi konsinyasi itu produsen mengirimkan barang tetapi tetap memegang hak atas barangnya hingga barang tersebut dijual. Nah, ada beberapa singkatan, yaitu yang pertama ada consignor. Ini tuh produsen. Jadi produsen mengirimkan barang dagangannya kepada consignee. Nah, consignee ini adalah sebagai dealer atau yang bertindak sebagai agen bagi consignor untuk menjual barang dagangan. Selanjutnya consignor itu memperoleh profit dari penjualan dan mencatat barang dagangan sebagai persediaan. Sementara consignee itu memperoleh komisi penjualan
Dan juga consignee ini tidak mencatat barang dagangannya sebagai aset pada pembukuannya. Tetapi consignee memiliki liabilitas sebesar jumlah neto kepada consignor. Kita akan masuk pada contoh consignment. Jadi Nelba atau sebagai consignor ini mengirimkan barang dagangannya sebesar $36.000 dengan perjanjian konsinyasi kepada Best Value Stores atau sebagai consignee. Nelba membayar biaya pengiriman sebesar $3.750 dan Best Value membayar $2.250 untuk biaya iklan yang dapat diganti pembayarannya oleh Nelba. Nah, pada akhir periode, Best Value itu menjual 2/3 barang seharga $40.000 secara tunai. Best Value memberitahukan penjualan tersebut kepada Nelba dan meminta komisi sebesar 10% dan membayarkan sisa uang penjualan kepada Nelba. Selanjutnya kita akan masuk pada jurnal. Jadi pada pengiriman barang dagang di Nelba atau sebagai consignor, dia akan mendebit barang dagang konsinyasi sebanyak $36.000 dan mengkredit persediaan barang jadi sebanyak $36.000. Angka $36.000 ini didapat dari mengirimkan barang dagangannya seharga $36.000. Sedangkan pada perusahaan Best Value Stores ini atau sebagai dealer ini tidak ada jurnal, melainkan hanya mencatat memo penerimaan barang dagang. Selanjutnya pada pembayaran biaya kargo oleh penerima. Nah, biaya kargo ini kan dibayarkan oleh si Nelba ini, si konsainornya. Jadi dia akan menjurnal, mendebit barang dagang konsinyasi dan mengkredit kas sebanyak $3.750. Sedangkan pada Best Value Stores tidak ada ayat jurnal. Selanjutnya pada pembayaran biaya iklan. Biaya iklan ini dibayarkan oleh si konsignee ini. Jadi pada Nelba atau consignor tidak akan ada jurnal yang dicatat, sedangkan pada Best Value Store akan mendebit piutang dari pengirim dan mengkredit kas sebanyak $2.250. Selanjutnya pada penjualan barang dagang konsinyasi. Nah, pada penjualan ini si Nelba tidak ada ayat jurnal yang dicatat, sedangkan pada Best Value ini dia akan mendebit kas sebanyak $40.000 dan mengkredit utang kepada pengirim sebanyak $40.000. Kemudian pada saat pemberitahuan penjualan dan beban serta jumlah terutang di perusahaan Nelba akan mendebit kas sebesar $33.750, mendebit beban iklan $2.250 dan mendebit beban komisi sebanyak $4.000 pada pendapatan penjualan konsinyasi sebanyak $40.000. Jadi ini ditotal hingga hasilnya $40.000. Kemudian pada Best Value Stores dia akan mendebit utang kepada pengirim sebanyak $40.000 dan mengkredit piutang itu sebanyak $2.250 dan pendapatan komisi $4.000 hingga sisanya dia akan membayarkan kas kepada Nelba sebanyak $33.750. Kemudian pada saat penyesuaian barang dagang konsinyasi berdasarkan biaya penjualan, jadi di Nelba akan mendebit beban pokok penjualan sebanyak $26.500 dan mengkredit persediaan barang dagang konsinyasi sebanyak $26.500. Nah, angka $26.500 ini dari tadi kan yang terjual sebanyak 2/3, sedangkan harga awalnya tadi itu $36.000, jadi 2/3-nya $36.000 ditambah sama pembayaran biaya kargo tadi sebanyak $3.750. Jadi 2/3 dikali $36.000 ditambah $3.750 jadinya $26.500. Selanjutnya ada metode presentasi penyelesaian. Perusahaan itu mengakui pendapatan, biaya, dan laba bruto saat perusahaan membuat kemajuan untuk menyelesaikan kontrak jangka panjang. Nah, ukuran input yang paling populer digunakan itu untuk menentukan progres terhadap penyelesaian pekerjaan adalah menggunakan cost to cost basis. Selanjutnya kita akan masuk pada rumus yang digunakan berdasarkan cost to cost basis. Jadi untuk mencari persentase penyelesaiannya, jadi biaya yang terjadi hingga saat ini dibagi dengan estimasi terbaru untuk biaya total.
Kemudian dari hasil persentase penyelesaiannya di rumus kedua ini dikalikan pada perkiraan pendapat total atau laba bruto, hinggalah ketemu jadinya pendapatan atau laba bruto yang akan diakui hingga saat ini. Kemudian rumus ketiga yaitu pendapatan atau laba bruto yang akan diakui pada tanggal tertentu dikurangi pendapatan yang diakui pada periode sebelumnya. Itu jadi nilai pendapatan periode saat ini atau laba bruto. Berikutnya kita akan masuk kepada contoh metode presentase penyelesaian. Jadi construction company ini terikat kontrak untuk membangun jembatan senilai 4.500.000 dengan estimasi biayanya 4 juta. Kontrak tersebut dimulai pada bulan Juli 2010 dan jembatan akan selesai pada Oktober 2012. Data berikut berkaitan dengan periode konstruksi. Kemudian ada note bahwa pada akhir tahun 2011 Haddad ini merevisi perkiraan biaya totalnya jadi dari 4 juta menjadi 4.050.000. Kemudian ada data pada soal pada tahun 2010 biaya hingga saat ini tuh sebesar 1 juta, perkiraan biaya hingga penyelesaian 3 juta, kemajuan penagihan tahun berjalannya 900.000 dan kas yang diperoleh selama tahun berjalan ini 750.000. Sedangkan pada tahun 2011 itu biaya hingga saat ini 2.916.000, perkiraan biaya hingga penyelesaiannya 1.134.000, kemajuan penagihan tahun berjalan itu 2.400.000, kemudian kas yang diperoleh selama tahun berjalan yaitu 1.750.000. Sedangkan pada tahun 2012 biaya hingga saat ini itu 4.050.000, perkiraan biaya hingga penyelesaian ini tidak ada atau 0, kemudian kemajuan penagihan tahun berjalan ini 1.200.000 dan kas yang diperoleh selama tahun berjalan yaitu 2 juta. Jadi pada kemajuan penagihan tahun berjalan ini jika ditotal pada tahun 2010, 2011 dan 2012 ini akan menjadi ketemu angka 4.500.000. Jadi selanjutnya kita akan masuk pada menghitung persentase menggunakan cost to cost basis. Jadi pada tahun 2010 nilai kontraknya kan 4.500.000 dikurangi perkiraan biaya yaitu biaya hingga saat ini 1 juta, perkiraan biaya hingga penyelesaiannya itu 3 juta, kemudian 1 juta sama 3 juta ini ditambah ketemu 4 juta, kemudian nilai kontraknya sama perkiraan total biaya ini dikurang ketemulah 500.000 menjadi perkiraan laba bruto. Nah, cara mencari persentase penyelesaiannya itu seperti yang ada di rumus tadi. Jadi biaya hingga saat ini dibagi dengan perkiraan total biaya. Jadi 1 juta dibagi 4 juta ketemu 0,25 atau 25%. Begitu juga pada tahun 2011. Jadi biaya hingga saat ini itu 2.916.000 dibagi dengan 4.050 ketemu 72% atau 0,72. Kemudian pada tahun 2012 biaya hingga saat ini itu 4.050, perkiraan total biaya itu 0, kemudian ditambah ketemulah tetap 4.050, kemudian 4.500 dikurangi 4.050 ketemu 450.000. Mencari presentasinya 4.050 dibagi dengan 4.050 ketemulah 100%. Kemudian kita akan masuk pada ayat jurnal menggunakan metode cost to cost basis. Jadi di tahun 2010 untuk mencatat biaya konstruksinya yaitu mendebit konstruksi dalam proses sebanyak 1 juta dan mengkredit semua yang mengeluarkan kas, jadi kayak material, kas, utang dan lain-lain itu sebesar 1 juta. Kemudian sama juga pada tahun 2011 mendebit konstruksi dalam prosesnya tuh 1.916 dan mengkredit material, kas, utang dan sebagainya sebanyak 1.916. Begitu juga sama dengan tahun 2012. Kemudian yang kedua untuk mencatat perkembangan penagihan, jadi akan mendebit piutang usaha dan mengkredit penagihan pada konstruksi dalam proses sebanyak 900.000. Angka 900.000 ini ada pada soal yang awal tadi data. Begitu juga pada tahun 2011 dan tahun 2012. Kemudian yang terakhir untuk mencatat penagihan akan mendebit kas dan mengkredit piutang usaha sebanyak 750.000. Sama juga pada tahun 2011 dan 2012. Selanjutnya yang ketiga itu ada perkiraan pendapatan, biaya dan laba bruto yang diakui pada setiap tahun. Jadi pada tahun 2010 itu kan
25%, jadi 4.500.000 dikalikan 25% ketemu hasilnya 1.125.000. Biayanya tetap 1 juta, kemudian ini 1.125 dikurangi 1 juta, ketemu laba brutonya itu 125.000. Nah, ini juga sama pada diakui pada tahun berjalan 2010. Kemudian pada tahun 2011, karena tadi presentasinya 72%, jadi 4.500.000 dikalikan 72%, ketemu 3.240. Biayanya pada soal tadi 2.916, kemudian dikurang ini ketemu 3.24. Kemudian pada tahun sebelumnya, diakui pada tahun sebelumnya ini atau pada tahun 2010, pendapatannya itu 1.125, biayanya itu 1 juta, kemudian dikurang ketemu 125.000. Nah, kemudian diakui pada tahun berjalan ini dikurang, jadi pendapatan saat ini dikurangi pendapatan diakui pada tahun sebelumnya, jadi 3.240.000 dikurangi 1.125.000, ketemu 2.115.000. Begitu juga sama dengan biayanya tahun 2011 itu kan 2.916 dikurangi pada biaya diakui pada tahun sebelumnya atau 1 juta, ketemu 1.916. Kemudian 2.115 ditambah dengan 1.916, ketemu hasilnya 199.000. Kemudian pada tahun 2012 presentasinya kan 100%, jadi 4.500.000 dikalikan 100% ketemu hasilnya 4.500.000, biayanya itu 4.050.000, kemudian dikurang ketemu laba brutonya 450.000. Nah, kemudian pada tahun diakui pada tahun sebelumnya itu data dari yang 2011 ini dipindah ke sini, kemudian dikurangi 4.500.000 dikurangi 3.240 ketemu 1.260, 4.050 dikurangi 2.916 ketemu 1.134, kemudian 1.260 dan 1.134 ini dikurang, ketemulah laba bruto diakui pada tahun berjalan. Kemudian kita akan masuk pada jurnal. Jadi pada tahun 2010 pada laba brutonya itu kan 125.000, itu diambil dari mana? Dari bebannya itu sebanyak 1 juta, dan pendapatan dari kontrak jangka panjang itu 1.125.000, jadi 1.120.000 dikurangi 1 juta ketemu 125.000. Kemudian sama juga pada tahun 2011 itu pendapatan dari kontrak jangka panjangnya itu 2.115 dikurangi dengan beban konstruksinya sebanyak 1.916, ketemulah laba brutonya 199. Kemudian pada tahun 2012 itu pendapatan dari kontrak jangka panjangnya itu 1.260.000 dikurangi dengan 1.134 dari beban konstruksinya tahun 2012, ketemulah 126.000. Kemudian tagihan atas konstruksi dalam prosesnya tahun 2012 itu 4.500.000, kemudian konstruksi dalam prosesnya itu sama 4.500.000. Selanjutnya ada akun-akun konstruksi dalam proses. Jadi pada tahun 2010 biaya konstruksinya sebesar 1 juta, 2010 laba bruto yang diakui 125.000, pada 2011 biaya konstruksinya itu 1.916, pada 2011 laba bruto yang diakui itu 199, dan pada tahun 2012 biaya konstruksinya sebanyak 1.134.000, laba bruto yang diakui itu 125.000, hingga totalnya itu ketemu 4.500.000. Kemudian tanggal 31 bulan 12 atau juga tahun 2012 itu menutup proyek yang telah selesai, jadi 4.500.000 totalnya. Selanjutnya ada penyajian laporan keuangan persentase penyelesaian. Jadi penghitungan nilai kontrak yang belum ditagihkan pada tanggal 31 Desember 2010. Caranya yaitu 4.500.000 dikalikan 4 juta dibagi 1 juta, ketemu hasilnya 1.125.000, dikurangi dengan tagihan yang ada di soal tadi pada tahun 2010 itu 900, ketemulah pendapatan yang belum ditagihkan sebesar 225.000. Selanjutnya ada penyajian laporan keuangan persentase penyelesaian. Jadi Haddad Construction Company laporan laba ruginya yaitu pada tahun 2010 pendapatan dari kontrak jangka panjang itu sebesar 1.125.000. Ini dari penghitungan yang pendapatan kontrak diakui saat ini.
Kemudian biaya konstruksinya itu 1 juta dikurangi ketemu laba brutonya itu 125.000. Begitu juga pada tahun 2011 dan tahun 2012. Kemudian laporan posisi keuangannya atau pada neraca, yaitu konstruksi dalam prosesnya 1.105.000 dikurangi tagihannya itu 900.000, ketemulah 205.000 ini. Kemudian juga ada piutang usaha sebesar 150.000. Kemudian ada tagihan sebesar 3.300.000 dikurangi konstruksi dalam prosesnya itu 3.240.000, ketemulah 60.000. Kemudian pada tahun 2011 itu ada piutang usaha sebanyak 800.000 dan tagihan melebihi biaya dan laba yang diakui sebesar 60.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Apila Saputri dengan NPM Mahir 0032. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pemulihan biaya atau zero profit. Metode ini mengakui pendapatan hanya dari pengeluaran biaya yang diekspektasi dapat dipulihkan. Setelah seluruh biaya telah dikeluarkan, laba bruto nantinya akan dapat diakui. Selanjutnya di sini ada jurnal yang dibuat Harvard untuk mengakui pendapatan dan laba bruto setiap tahunnya dan mencatat penyelesaian dan persetujuan akhir dari kontrak. Di sini tidak ada laba bruto yang diakui pada tahun 2010 dan 2011, dan pada tahun 2012-nya Harvard kemudian menghitung laba bruto dan menutup akun penagihan dan konstruksi dalam proses. Selanjutnya di sini ada jurnal yang dibuat Harvard untuk mengakui pendapatan dan laba bruto setiap tahunnya dan mencatat penyelesaian dan persetujuan akhir dari kontrak. Di sini tidak ada laba bruto yang diakui pada tahun 2010 dan 2011, dan pada tahun 2012-nya Harvard kemudian menghitung laba bruto dan menutup akun penagihan dan konstruksi dalam proses. Selanjutnya di sini ada dengan metode pemulihan biaya, Harvard ini melaporkan aktivitas konstruksinya jangka panjang seperti laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan. Di sini mulai dari 2010 hingga 2012. Selanjutnya yaitu kerugian kontrak jangka panjang. Di sini yang pertama kerugian pada periode berjalan atas pada kontrak yang menguntungkan. Kondisi ini muncul ketika selama konstruksi terjadi kenaikan yang signifikan dalam estimasi total biaya kontrak, tetapi kenaikan tersebut tidak menghilangkan seluruh laba pada kontrak. Di sini diasumsikan bahwa pada tanggal 31 Desember 2011 ini Harvard mengestimasi biaya dengan menyelesaikan kontrak jembatan sejumlah 1.468, bukan 1.134. Nah, dengan asumsi ini bahwa semua data lainnya sama seperti sebelumnya, Harvard akan menghitung persentase penyelesaian dan mengakui kerugian seperti yang ditunjukkan pada di slide berikut ini. Selanjutnya yaitu kerugian atas kontrak yang tidak menguntungkan. Estimasi biaya pada akhir periode berjalan mungkin menunjukkan bahwa akan terjadi kerugian pada saat keseluruhan kontrak telah diselesaikan. Dalam metode presentase penyelesaian maupun metode pemulihan biaya, perusahaan harus mengakui seluruh kerugian kontrak yang ekspektasi pada akhir berjalan. Untuk mengilustrasikan akuntansi untuk seluruh kerugian atas kontrak jangka panjang, asumsikan pada tanggal 31 Desember 2011, Harvard Construction Company mengestimasikan biaya untuk menyelesaikan kontrak jembatan sebesar 1.640, bukan 1.134. Estimasi biaya yang direvisi untuk kontrak jembatan adalah sebagai berikut yang ditampilkan di layar. Di sini ada harga kontrak, estimasi aslinya 4.500.000, estimasi revisinya 4.500.000. Estimasi total biaya 2010-nya estimasi aslinya itu 4 juta dan 2011 revisinya 4.556, dan begitu juga dengan estimasi laba bruto dan estimasi kerugian. Selanjutnya, berdasarkan metode presentasi penyelesaian, Harvard mengakui laba bruto sejumlah
125.000 pada tahun 2010. Jumlah ini harus menyaling hapus pada tahun 2011 karena sudah tidak ada ekspektasi yang dapat direalisasikan. Selain itu, karena kerugian harus diakui, sesegera mungkin perusahaan harus mengakui estimasi kerugian sebesar 56.250 pada tahun 2011. Oleh karena itu, Haddad harus mengakui kerugian sebesar 181.250 pada tahun 2011. Nah, 181.250 ini berasal dari 125 ditambah 56.250. Untuk menghitung biaya konstruksi yang harus dikeluarkan pada tahun 2011, Haddad menambahkan kerugian total yang harus diakui pada tahun 2011. Ini dari 125 ditambah 56.250 pada pendapatan yang akan diakui. Selanjutnya yaitu pada akhir tahun 2011, konstruksi dalam proses memiliki saldo sebesar 2.859. Nah, seperti yang pada tabel berikut. Nah, biaya konstruksi dalam proses 2010, biaya konstruksinya itu 1 juta. Nah, laba bruto yang diakui itu 125. Biaya konstruksinya di tahun 2011 itu sejumlah 1.916 dan di total hasilnya 2.859.750. Selanjutnya yaitu pengungkapan dalam laporan keuangan. Pada umumnya, pengungkapan tambahan dibuat dalam catatan atas laporan keuangan. Misalnya, kontraktor konstruksi harus mengungkapkan hal-hal berikut: pendapatan yang diakui selama periode tersebut dan metode yang digunakan untuk menentukan pendapatan, kontrak, dan tahapan penyelesaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Sania Ramadona dengan MPM akhir 006. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang isu-isu pengakuan pendapatan lainnya. Nah, yang pertama pada kontrak jasa. Kontrak jasa mengikuti kinerja yang sama seperti kontrak jangka panjang, yang artinya untuk mengakui pendapatan, yang pertama, kontrak harus dapat diukur dengan andal. Yang kedua, manfaat ekonomik yang sangat mungkin terjadi. Yang ketiga, tahapan penyesuaian harus dapat diukur dengan andal. Dan yang keempat, biaya perolehan harus dapat diukur dengan andal. Nah, kontrak kerja dapat berjangka panjang atau berjangka pendek. Nah, aturan umum yang berlaku itu pemberian jasa merupakan peristiwa kritis untuk pengakuan pendapatan. Lalu metode ini dapat diterapkan dengan cara yang sedikit berbeda pada masing-masing dari ketiga tindakan keadaan yang berbeda. Nah, yang pertama itu sejumlah tindakan tertentu yang identik atau serupa. Nah, misalnya itu ada pemrosesan biaya hipotek bulanan oleh bankir hipotek. Ya, itu contoh dari sejumlah tindakan tertentu yang identik atau serupa. Nah, yang kedua ada sejumlah tindakan tertentu dapat ditentukan tetapi tidak identik. Nah, contohnya itu sebuah sekolah korespondensi yang menyediakan evaluasi pembelajaran, ujian, bahkan penilaian. Lalu yang ketiga, sejumlah tindakan tidak tertentu yang identik atau serupa dengan periode tetap selama kinerja yang dilakukan. Nah, contohnya itu pada penerapan klub kesehatan yang menyediakan fasilitas kepada anggotanya yang memiliki durasi keanggotaan 2 tahun. Nah, di sini saya memberikan contoh pada kontrak jasa. Pada suatu kasus, Jackson Biotech telah menandatangani kontrak untuk menyediakan jasa penelitian dan pengembangan ke Andreas Company selama 5 tahun. Andreas juga harus menggunakan teknologi tertentu yang dimiliki oleh Jackson.
teknologi ini tidak boleh dijual atau dilisensikan oleh Jackson kecuali jika perjanjian jasa juga turut disertakan berdasarkan termin perjanjian. Andreas membayar biaya teknologi di muka atau tidak dapat dikembalikan sebesar 1 juta pada tanggal 1 Januari 2011. Nah, selain itu dia membayar 400.000 setiap akhir tahun selama 5 tahun untuk R&D yang terkait. Nah, pertanyaannya, bagaimana seharusnya biaya awal yang 1 juta diakui dan bagaimana seharusnya pembayaran tahunan sebesar 400.000 untuk jasa R&D dilaporkan. Nah, di sini dengan asumsi R&D disediakan sesuai kontrak tahun 2011, lalu Jackson membuat jurnal di tahun 2011 untuk mengakui pendapatan atas kontraknya Andreas. Nah, pada 1 Januari 2011 dia membuat jurnal kas pada pendapatan sejumlah 1 juta. Lalu dia juga membuat jurnal pada tanggal 31 Desember 2011 dengan kas 400.000, pendapatan jasa R&D diterima di muka sebesar 200.000, itu karena dari 1 juta dibagi dengan 5 tahun. Lalu kas pendapatan jasa diterima di muka pada pendapatan jasa R&D yang berjumlah 600.000. Nah, dari kasus utamanya, apakah investasi awal perjanjian teknologi harus diakui pada 5 tahun pertama atau harus dialokasikan selama periode 5 tahun? Nah, di sini saya memberikan contoh dari pendapatan jasa pada jasa internet. Senior Life Company menawarkan berbagai jasa untuk warga senior atau lansia. Perusahaan ini menyediakan konten berbasis internet untuk menjaga warga senior dapat terus bergabung dengan keluarga dan teman mereka. Nah, selain itu, perusahaan juga menyediakan perwakilan untuk membantu fasilitas rumah pensiun agar dapat memberikan kegiatan yang bermanfaat bagi para anggotanya. Nah, jasa yang diberikan oleh Senior Life mencakup langganan yang menyediakan berbagai jasa. Nah, baru-baru ini perusahaan tersebut telah mengontrak sebuah organisasi warga senior bernama Attic Angels untuk menyediakan paket jasa standar. Nah, biaya untuk pengaturan ini adalah 300.000 yang harus dibayarkan pada tanggal 1 Januari 2011. Nah, pada titik ini estimasi tingkat jasa yang akan diberikan mulai pada 1 Januari 2011 masih tidak pasti. Namun, Senior Life dapat membuat estimasi yang handal terkait dengan tingkat biaya yang akan dikenakan selama 3 tahun masa kontrak. Nah, Senior Life mengestimasikan bahwa biaya ini akan mencapai 120.000. Daftar biaya yang dikeluarkan dan presentasi penyelesaian kumulatif yang terkait dengan biaya adalah biaya yang dikeluarkan pada tanggal 31 Desember 2011 24.000, pada 31 Desember 2022 42.000, 30 Desember 2013 sejumlah 54.000. Nah, lalu biaya kumulatif pada sampai saat ini pada 31 Desember 2011 berjumlah 24.000, 31 Desember 2012 66.000, 31 Desember 2013 120.000. Lalu persentase penyelesaian kumulatif pada
tahun 2011 sebesar 20%, 2012 55%, dan 2013 sebesar 100%. Nah, pertanyaannya, seberapa besar pendapatan yang harus dicatat oleh Senior Life pada tahun 2011 terkait dengan pengaturan dengan Ethic Angel? Yang kedua, berapa besar pendapatan yang harus dicatat oleh Senior Life pada tahun 2012 terkait dengan pengaturan dengan Ethic Angels? Nah, Senior Life membuat jurnal terkait dengan kontrak jasa pada 1 Januari 2011, kas pada pendapatan sebesar 300.000. Lalu dia juga menjurnal pada 31 Desember 2011, pendapatan jasa diterima di muka pada pendapatan jasa sebesar 60.000. Lalu pada tanggal 31 Desember 2012, pendapatan jasa diterima di muka pada pendapatan jasa sebesar 105.000. Nah, selanjutnya yaitu pengaturan multiple deliverable. Pengaturan multiple deliverable atau MDA menyediakan beberapa variasi produk atau jasa kepada pelanggan sebagai bagian dari pengaturan tunggal. Masalah akuntansi utama yang terkait dengan jenis pengaturan ini adalah bagaimana mengalokasikan pendapatan ke berbagai produk dan jasa yang diberikan dan bagaimana mengalokasikan pendapatan ke periode yang tepat. Nah, secara umum semua unit dalam pengaturan MDA dianggap unit akuntansi terpisah dengan syarat. Yang pertama, item yang dikirimkan memiliki nilai bagi pelanggan secara terpisah atau stand alone. Yang kedua, pengaturan mencakup hak pengembalian secara umum relatif terhadap barang yang dikirim. Yang ketiga, pengiriman atau pemberian item yang tidak terlaksana dianggap mungkin dan secara substansional berada dalam kendali jurnal. Nah, selanjutnya yaitu situasi pendapatan lainnya. Yang pertama, pada bunga, royalti, dan dividen. Ketika aset perusahaan digunakan oleh pihak lain, seperti ketika uang dipinjamkan atau hak cipta digunakan, perusahaan akan mendapatkan pendapatan. Nah, pendapatan ini diakui sesuai dengan aturan akuntansi yang berlaku. Nah, pendapatan yang timbul dari penggunaan aset perusahaan oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen diakui pada pendapatan bunga. Perhitungannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan waktu penggunaan uang tersebut. Lalu pada pendapatan royalti biasanya dihitung secara rata selama jangka waktu perjanjian. Pada pendapatan dividen diakui saat perusahaan memutuskan untuk membagikan keuntungannya kepada pemegang saham. Lalu selanjutnya, situasi pendapatan yang kedua yaitu pertambahan atau accretion. Perusahaan yang memiliki aset biologis seperti tanaman dan hewan dapat mengakui pendapatan dari pertumbuhan alami aset tersebut. Nah, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pertambahan, di mana nilai wajar aset biologis diakui pada setiap akhir periode pelaporan. Kenaikan nilai wajar ini mencerminkan pertumbuhan aset biologis dan diakui sebagai pendapatan. Pada saat panen atau penjualan, aset biologis diklasifikasikan sebagai persediaan dengan nilai wajar pada saat panen sebagai perolehan. Misalnya, pohon buah-buahan yang semakin besar akan menghasilkan buah yang lebih banyak sehingga nilai ekonomisnya meningkat. Lalu situasi pendapatan lainnya yang ketiga yaitu dasar penyelesaian produksi. Nah, pada kondisi tertentu entitas dapat mengakui pendapatan pada saat penyelesaian produksi meskipun belum terjadi transaksi penjualan.
Contohnya adalah pada industri pertambangan logam mulia. Karena harga pasar logam mulia cenderung stabil dan produk tersebut memiliki likuiditas yang tinggi, maka perusahaan dapat mengakui pendapatan pada saat produksi selesai. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa terdapat kepastian akan terjadinya penjualan di masa mendatang dengan harga yang telah dapat diperkirakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Nafia dengan NPM akhir 004. Di sini saya akan menjelaskan tentang ikhtisar metode pengakuan pendapatan untuk waralaba, di mana perusahaan waralaba itu mendapatkan pendapatannya dari dua sumber. Yang pertama yaitu dari penjualan waralaba awal dan aset jasa terkait, dan yang kedua dari fee atau keuntungan yang berlangsung berdasarkan operasi waralaba. Lalu waralaba sendiri itu memiliki perjanjian yang memiliki fitur yaitu pengaturan multiple deliverable. Pemilik waralaba atau franchisor atau pihak yang memberikan hak bisnis itu biasanya memberikan jasa kepada pewaralaba atau franchise atau pihak yang mengoperasikan bisnis seperti bantuan pemilihan lokasi, evaluasi pendapatan, jasa pembukuan, pelatihan karyawan, dan periklanan maupun promosi. Biaya di dalam waralaba itu dibedakan menjadi dua, yaitu ada biaya waralaba awal dan biaya waralaba berkelanjutan. Biaya waralaba awal, di mana biaya waralaba awal ini adalah pembayaran untuk meresmikan hubungan waralaba dan menyediakan beberapa jasa awal. Pemilik waralaba sendiri itu mencatat biaya waralaba awal sebagai pendapatan hanya jika mereka telah melakukan kinerja substansial yang telah menjadi kewajiban mereka dan saat penagihan biaya. Baik, di sini contohnya yaitu Tumpizza mengenakan biaya waralaba awal sebesar $50.000 atas hak beroperasi sebagai pewaralaba Tumpizza. Dari jumlah ini $10.000 dibayarkan pada saat pewaralaba menandatangani perjanjian, dan sisanya dibayarkan dalam 5 pembayaran tahunan, masing-masing sebesar $8.000. Sebagai imbalan atas biaya awal waralaba, TUM akan membantu menemukan lokasi, menegosiasikan sewa atau pembelian lokasi, mengawasi kegiatan konstruksi, dan menyediakan jasa pembukuan. Peringkat kredit pewaralaba menunjukkan bahwa dana dapat dipinjam pada tingkat bunga 8%. Nilai sekarang dari anuitas biasa dari 5 pembayaran tahunan sebesar masing-masing $8.000 yang didiskontokan pada tingkat 8% adalah $31.942. Diskonto sebesar $8.058 merupakan pendapatan bunga yang akan diakumulasikan oleh pemilik waralaba selama periode pembayaran. Baik, di sini ada jurnalnya. Yang pertama yaitu, jika terdapat ekspektasi yang wajar bahwa Tumpizza akan dapat mengembalikan uang muka, dan jika kinerja substansial masa depan akan dilakukan oleh Tumpizza, maka jurnalnya yaitu kas di debit $10.000, lalu wesel tagih $40.000 dikurangi $8.058 menjadi $31.942 itu di debit, lalu di kredit ada biaya waralaba yang diterima di muka sebesar $41.942. Lalu yang kedua, jika probabilitas pengembalian biaya waralaba awal sangat rendah, jumlah jasa masa depan yang akan diberikan kepada pewaralaba akan sangat minim. Penagihan wesel cukup terjamin dan kinerja substansial telah terjadi, maka jurnalnya adalah
Di bagian debit ada kas dan wesel tagih. Kas sebesar 10.000 dan wesel tagih sebesar $31.942. Dan di bagian kredit ada pendapatan dari biaya waralaba yaitu sebesar $41.942. Baik, jurnal yang ketiga yang terbentuk jika uang muka awal tidak dapat dikembalikan dan uang muka tersebut merupakan ukuran wajar dari jasa yang telah diberikan dengan masih ada sejumlah besar jasa yang harus dilakukan oleh Tum Pizza di masa depan dan kemungkinan penagihan wesel ini cukup terjamin, maka jurnalnya adalah kas dan wesel tagih di debit kas sebesar 10.000, wesel tagih di debit sebesar 31.942. Lalu di bagian kredit ada pendapatan dari biaya waralaba sebesar 10.000 dan biaya waralaba yang diterima di muka sebesar 31.942. Lalu, yang keempat, jika uang muka awal tidak dapat dikembalikan dan tidak ada jasa masa depan yang diminta oleh pemilik waralaba, akan tetapi penagihan wesel sangat tidak pasti sehingga pengakuan wesel sebagai aset tidak beralasan, maka jurnal yang terbentuk yaitu kas di debit sebesar 10.000 dan pendapatan dari biaya waralaba di kredit sebesar 10.000. Lalu yang kelima, dalam kondisi yang sama seperti di kasus 4 atau di nomor 4, ini dikecualikan bahwa pembayaran uang muka itu dapat dikembalikan atau kinerja substansial masih harus dilakukan, maka jurnal yang terbentuk yaitu kas di debit sebesar 10.000 dan biaya waralaba yang diterima di muka di kredit sebesar 10.000. Dalam nomor 4 dan 5 ini, di mana penagihan wesel ini sangat tidak pasti. Pemilik waralaba ini dapat mengakui penagihan kas dengan menggunakan metode pemulihan biaya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan apa sih biaya waralaba berkelanjutan itu. Biaya waralaba berkelanjutan atau continuing franchise fees diterima sebagai imbalan atas hak berkelanjutan yang diberikan oleh perjanjian waralaba dan untuk menyediakan jasa seperti pelatihan manajemen, periklanan, promosi, bantuan hukum maupun dukungan lainnya. Pemilik waralaba sendiri itu melaporkan biaya berkelanjutan sebagai pendapatan saat biaya tersebut berhak diperoleh dan diterima, seperti mengalokasikan sejumlah biaya tertentu untuk pemeliharaan gedung ataupun periklanan. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.